What's up Hoi Mania, welcome back to Hoi TV. So udah lama banget gua nggak pakai opening kayak gini ya, jadi agak nostalgia. Jadi pada episode kali ini kita bakal belajar tentang Adobe Premiere. Jadi gua bakal sharing cara-cara yang gua pakai biasanya untuk ngedit. Kita mulai dari basicnya dulu ya. Biasanya kalau mulai itu kita buka aplikasinya dulu. Jadi kalian harus punya aplikasi Adobe Premiere-nya. Kita buka, nah kalau udah dibuka kita pilih New Project, dan sambil nunggu bukanya yang kadang-kadang agak lama tuh, kita buka juga folder-folder di mana video yang mau kita edit. Nah, kalau dari klik dan New Project itu biasanya bisa tulis nama, kita ketik. Sambil nunggu juga kita buka-bukain juga musik-musiknya, sound effect-nya, dan semua file yang berhubungan. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, masih kosong melompong, dan biasa yang gue lakukan adalah untuk membuat folder-folder dulu, yang new bin. Kenapa harus dibuat? Supaya nggak acak-acakan, biar terorganisir. Kalau video kalian cuma 1-2 biji, itu mah nggak usah, langsung aja. Tapi kalau kalian ngeditnya misalnya film atau music video, itu bakal susah banget kalau misalnya nggak kalian bikin terorganisir kayak gini. Ya, kita kasih nama video, sound effect, music, meme, karena kadang-kadang masukin juga adegan-adegan lucunya. Mungkin yang kadang-kadang nyolong dari YouTube. Setelah itu kita masuk ke new sequence. Nah, new sequence kita setting juga, kita masuk ke custom, kita ubah time base-nya supaya yang pilih yang 23,976, karena katanya kalau cinematic itu pakai yang ini. Kalau misalnya kalian bikin vlog pakai yang 60 aja. Dan perlu diingat juga video kalian harus 60 fps ya. Kita maksimum juga bit depth-nya dan kita maksimum rendernya. Terus sequence name kita ubah juga. Terserah sih, ini boleh nggak ubah juga kalau sequence name. Tapi gue pakai nama basic sequence saja. Sequence, oke, kita pencet oke. Dan setelah kita pencet oke, kalian bakal bisa masukin video-videonya. Dan karena kita sudah bikin folder yang terorganisir, ke video ya kita masukin ke video, musik kita masukin ke musik, seperti itu. Nah, kalau udah tampil seperti ini, kotak-kotak, kadang namanya juga belum jelas nih karena belum di rename. Nah, caranya ada beberapa cara. Pertama yaitu kita double klik aja. Kalau kita double klik, kita bakal masuk untuk melihat videonya yang mana aja. Tapi kalau videonya ada banyak kan repot, double klik, double klik, double klik. Caranya adalah kita ubah ke icon view. Kalau udah kita ubah ke icon view, maka kita bisa lihat nih videonya yang mana. Dan dari sini ada ingatan lah. Video ini yang kemarin yang mana yang deteksi. Tapi kalau videonya misalnya dikasih dari video dari videografer dan lu cuma editor ya, lu harus ubah namanya deh, itu paling gampang. Oke, karena ini video gue yang tag juga dan sekarang bakal gue yang edit juga, jadi gue nggak usah ubah namanya. Lalu kita akan masuk nih, biasanya di video ini nggak semua kita pakai. Nah, karena nggak semua kita pakai, makanya kita harus potong-potong bagiannya. Cara potong ada dua, kita masukin langsung ke sequence-nya, atau yang kedua adalah seperti ini. Kita double klik videonya, terus kita masuk, dan kita pilih nih mau mulai dari mana, kita pencet I. Lalu untuk bagian udah mau selesainya, kita cari, kita mau sampai di mana, kita pencet O. Dan maka dia akan terpotong otomatis, dan kita langsung drag aja ke dalam sequence-nya. Kalau udah di drag gini, ya udah sesuai dengan videonya. Nah, cara yang tadi gue bilang itu kita bisa potong-potong juga di dalam sequence-nya adalah seperti ini. Kita pilih videonya yang mau kita potong. Oke, dan kita pencet huruf C. Jadi kalau udah pencet huruf C itu nanti kursornya bakal berubah untuk motong-motong. C dari cut. Dan kalau udah potong-potong, kita mau biar bisa milih si videonya ini lagi, kita pilih huruf V dari Victory. Jangan F ya, F itu Fanta. Dan setelah itu ya kita bisa juga buang lagunya sih, buang suaranya maksudnya. Karena kadang-kadang suaranya itu mengganggu. Cara buang suara itu ada dua. Pertama kita mute, tapi kalau di mute nanti satu direct ini semuanya kena mute. Cara yang kedua adalah kita unlink. Kalau unlink itu si videonya dan audionya kita putusin hubungannya. Jadi kita bisa hapus salah satu aja. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang slow motion dari sebuah video. Bisa juga dicepetin sih, nggak cuma tentang memperlambat. Intinya cepat lambat video. Nah, caranya begini. Kadang-kadang kalau udah di slow motion itu videonya suaranya ikutan jadi slow motion dan itu terdengar tidak enak. Jadi kita unlink aja. Nah, setelah kita unlink, kita delete audionya dan videonya nggak bakal hilang. Karena udah kita putusin hubungannya. Nah, habis itu kita bikin videonya biar detailnya lebih kelihatan. Sekarang kita mau bikin detail videonya lebih kelihatan, caranya adalah seperti ini.
Nah, ini jadi cara kedua untuk memperlambat atau mempercepat sebuah video. Selain dengan menggunakan speed duration. Setelah detail videonya kelihatan seperti ini, maka kita bisa langsung pencet klik kanan, terus kita masuk ke time remapping. Setelah masuk ke time remapping, maka kita tinggal lanjutin aja. Itu tentang mempercepat dan memperlambat videonya. Caranya seperti ini ya, lihat aja langsung. Nah, kita bikin 2 titik seperti ini dengan kita pencet Ctrl supaya nanti kursor seperti ini. Setelah itu kita bakal mulai masuk. Kita lebarin jaraknya, gunanya apa? Supaya pada saat dia jadi slow, dia tidak langsung tiba-tiba slow. Misalnya maksudnya mulainya misalnya 100 terus kita ubah jadi 50. Nah, kalau dari 100 langsung ke 50 itu kan bakal langsung drop banget tuh speednya dan orang bakal kaget dari cepet banget tiba-tiba lambat. Nah, caranya adalah kita lebarin ininya supaya dia mulai perlahan dari 100 ke 50. Mungkin dia mulai ke 100, turun pelan-pelan 90, 89, bla 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 terus sampai 50 gitu. Nah, setelah belajar slow motion, kita juga akan belajar tentang transition. Transition ini jauh gampang banget ya, ada pilihan-pilihannya, tinggal pilih aja yang kalian cocok yang mana. Dan sini juga ada transition untuk audio dan juga untuk video. Tinggal dicoba-coba sendiri di rumah. Habis itu kita akan masuk ke teks. Jadi kadang-kadang video yang ngomong ini mau kita kasih teks. Atau misalnya di pembukaan sebuah video kadang-kadang kita kasih teks juga. Nah, caranya begini, kalian pencet aja huruf T dan langsung tempel di layar ini dan jadilah bisa nulis teks. Kalau cara ini kurang ampuh, ada cara kedua, yaitu caranya begini, kalian pencet file di atas tuh, terus kalian pencet new, terus langsung pilih legacy text. Legacy text dan kalian bisa masukin juga teks-teksnya sesuai yang kalian mau seperti ini. Misalnya hello, hi. Sesimpel itu aja. Dan selanjutnya hal yang gak kalah penting dari sebuah video adalah suara. Sebuah video boleh banget hasilnya jelek. Boleh kualitas videonya cuma 480. Gak harus 1080. Tapi kalau suara itu fatal banget kalau sampai jelek. Bayangin deh kalian nonton film yang HD, misalnya 4K, itu suaranya gresek-gresek, banyak noise segala, itu fatal banget. Makanya kita masukin di noise. Supaya si suara ini mengurangi dari noise-nya. Dan di noise ini cuma berguna kalau misalnya suara kalian keras dan noise itu rendah. Seperti yang kalian lihat di grafiknya ini, jadi ada yang nonjol-nonjol tinggi ini, yang gunungnya ini adalah suara gua yang keras. Dan yang rendah-rendah itu rata-rata noise-nya, makanya masih bisa ketutup. Dan bisa juga kita tutup dengan musik. Oke, jadi sekian soal di noise. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting dari suara adalah color grading. Terkadang video itu tidak perlu suara aslinya, bisa kita masukin musik. Dan color grading adalah hal yang cukup penting untuk membuat video itu kelihatan lebih real. Kalian bayangin deh suasananya panas, kalian lagi ceritain tuh bahwa suasana videonya panas, tapi warna videonya adalah biru, kan kelihatannya jadi dingin. Nah, itulah pentingnya color grading. Kita cari dulu video yang kira-kira sesuai untuk kita color grade. Nah, kita pakai video, kita cari ya. Oke, kalau color grading kita juga harus siapin namanya adjustment layer. Caranya begini, tinggal klik di sini dan adjustment layer. Gunanya apa nanti kita lihat ya, kita bisa drag. Nah, setelah kita pilih videonya, kita taruh nih videonya ya. Nah, cara color grading itu ada beberapa cara, tapi kita di sini cuma belajar basic doang ya. Jadi bukan ngajarin kalian supaya menjadi expert color grader. Ya bukan sih, color grader. Ada nggak namanya color grader? Itulah intinya. Sini kita masuk ke lumetri color, terus kita ubah-ubah aja. Karena video ini highlightnya tinggi banget, jadi ya kita kurangin dong tentunya. Dan gue lebih suka warna kebiruan, karena gue lebih suka untuk membuat video ini jadi kelihatan seperti agak pagi. Kalau udah warnanya agak hijau dan agak oranye begini, rasanya sore. Iya dong, kalau kalian lihat keluar, warnanya agak-agak oranye itu kan mataharinya lagi mau terbenamnya. Jadi itu makanya selalu dibilang kalau sore itu biasanya warnanya lebih ke oranye. Nah, yang selanjutnya kita mulai edit-edit ya. Ini ya sesuai selera aja. Sejauh kelihatannya udah bagus, udah cukup. Kalau udah begini, supaya sebelahnya punya efek yang sama juga, karena kebetulan ini videonya sama ya. Bukan videonya sama, kebetulan videonya di tag di tempat yang sama, dan juga dengan waktu yang sama. Jadi, color grade yang sama juga akan mempan juga akan berguna dan membuat video ini kelihatan lebih bagus. Kita save dari Lumetri Color, dan dia akan ada di presets, kita buka dari sana, dan oke. Sesuai dengan nama yang kita kasih, for too much highlight. Nah, cara begini berguna kalau misalnya videonya dikit. Kalau videonya banyak kan capek kalian drag and drop. Dalam artian bahwa si video ini tempat tagnya sama semua ya.
Kita langsung masuk ke adjustment layer, kita tarik dia, dan kita edit di adjustment layernya. Kalau kita edit di adjustment layernya, si video ini volumetric color-nya tidak berubah sama sekali. Dan kalau suatu hari kalian mau hapus juga bisa selain dengan cara kalian clear di color-nya, kalian juga bisa langsung hapus adjustment layer-nya ini. Kita mulai. Dan semua video yang di bawah adjustment layer ini akan berubah sesuai dengan apa yang kalian lakukan di adjustment layer-nya. Dan setelah semuanya ini selesai, kita langsung mau render ya, atau kita export. Ya, kita Ctrl M, atau bisa juga lewat atas file, terus export. Terus ini nama filenya, terus juga kita lihat langsung ke bawah. Ingetin tuh tempat outputnya, supaya kalian nyarinya nggak susah. Terus kita lihat juga nih settingan-settingannya. Tentunya render at maximum depth. Terus kita lihat lagi ke bawah. Nah, target bitrate ini semakin tinggi target bitrate-nya, size videonya bakal semakin besar. Dan kalau videonya juga size semakin besar, target bitrate semakin tinggi, kualitasnya juga semakin bagus. Untuk video yang nggak banyak gerakan, bitrate-nya nggak usah tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Tapi video yang banyak gerakan, tentunya kalian harus tinggiin bitrate-nya supaya lebih jelas semuanya. Gue sih paling suka gue render dengan maksimum bitrate. Habis itu, gue upload terus gue hapus. Tapi karena supaya lebih cepat kali ini, kita masukin di setengahnya aja ya. Dan setelah semua settingannya selesai, langsung aja export. Dan selesai, videonya akan ada di folder yang kalian tentukan di outputnya. Oke, video hari ini sampai di sini saja. Dan kalau kalian suka video-video kayak gini, tentunya kalian langsung aja komen di bawah. Dan kalau kalian tahu cara yang jauh lebih efektif daripada cara yang gue pakai, komen juga di bawah. Jadi kita sama-sama belajar ya. Dan gue juga masih belajar, gue bukan menggurui, ini cuma sharing. Kalau kalian suka video-video kayak gini, tentunya komen. Dan gue bakal bikin video-video tentang tutorial Adobe Premiere lagi. Jadi kita semua bisa sama-sama belajar. Oke, episode kali ini sampai ini aja, dan bye-bye!